Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat jurnal umum di Belajar Akuntansi episode 1. Dan insya Allah aku akan membuat soal ini beserta pembahasannya sampai satu siklus, yaitu sampai jurnal pembalik di episode-episode selanjutnya. Jadi setiap satu judul siklus itu satu episode. Besok buku besar jadi episode 2. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing supaya dipermudah. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, disclaimer dulu ya. Disclaimer, untuk menghindari kesalahan pemahaman, tolong jangan di-skip videonya. Kalau aku ngejelasinnya terlalu lambat, kalian bisa tingkatin kecepatannya, atau kalau kalian mulai lelah, kalian bisa pause dulu videonya. Di sini aku udah siapin contoh sederhana, yaitu perusahaan jasa bergerak dalam bidang bengkel. Di sini ada 10 tanggal. Dan ini adalah kolomnya, kolom jurnal umum. Di sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk nomor bukti dan referensi aku nggak isi, soalnya ini kan contoh sederhana, jadi aku nggak bikin. Tapi tetap aku tulis di sininya. Aku bentuk tabelnya, maksudnya bentuk kolomnya. Dan itu aja sih. Sebelum masuk pembahasan, aku punya sedikit tips buat kalian yang apabila masih bingung menentukan masuk ke debit atau kredit dan masih harus lihat ke latihan sebelumnya dan harus buka buku halaman sebelumnya gitu pokoknya. Jadi ini contoh tipsnya. Jelas kayak di sini ada kumpulan rumus, bukan kumpulan rumus sih, rumus doang. Di sini ada akun, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini ada plus, minus, atau bertambah, berkurang. Jadi apabila harta bertambah ditulis debit, harta berkurang ditulis kredit. Ya, kayak gitu. Untuk lebih mudah diingat di luar kepala, kalian bisa ngapalinnya kayak gini aja. Hum PB, hum PB, hum PB, kayak gitu. Yang paling atasnya DK, harta itu DK, dan paling bawah itu beban DK, dan tengah-tengahnya KD semua. Paham kan ya? Oke, lanjut ke videonya. Aku bacain ya soalnya. Di bawah ini adalah transaksi perusahaan jasa bengkel milik Tuan Budi dengan nama Bengkel Hidup Jaya. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2019. Jadi ini adalah perusahaan jasa. Pertama-tama kita tulis dulu judulnya, yaitu Bengkel Hidup Jaya. Kemudian kita kan akan bikin jurnal umum, jadi di sini kita tulis jurnal umum. Dan yang ketiga kita tulis periodenya. Juni itu 30 atau 31 ya? Aku tulis 30 aja ya, maaf kalau salah. Wah, ini harusnya sih rata gitu, rata tengah, tapi nggak apa-apa deh. Maaf ya. Tanggal 1 Juni. Awalnya kita tulis dulu, ini kan Juni. Kita tulis bulan dan tahunnya dulu. Untuk bulan dan tahun cukup ditulis satu kali saja. Juni, tanggal 1, Tuan Budi memulai usahanya dengan investasi sebagai berikut. Uang tunai 15 juta, peralatan bengkel 5 juta, perlengkapan bengkel 1 juta. Investasi itu kan sama dengan modal ya. Modal itu kalau di modal bertambah sebelah kredit. Jadi yang ini sisanya itu pastilah sebelah debit.
Oke, uang tunai. Uang tunai itu sama dengan, kalau di akuntansi ditulisnya kas, sama dengan harta. Harta yang bertambah sebelah debit. Peralatan dan perlengkapan juga masuk ke dalam harta. Harta bertambah sebelah debit. Kayak gitu teman-teman caranya. Kita tulis di sini tanggalnya, tanggal 1, kemudian keterangannya ke 1 kas. Tulis di debit 15 juta. Peralatan bengkel kita tulis peralatan bengkel lagi. Jangan lupa di strip. Kemudian perlengkapan bengkel. Dan modal. Kreditnya kita tulis tanggal modal. Sejumlah 15 juta tambah 5 tambah 1 sama dengan 21 juta. Next, tanggal 5. Dibayar sewa tempat untuk 1 tahun 5 juta. Jadi ini kan untuk 1 tahun, pastilah belum kepakai semua. Kalau belum kepakai semua, akunya itu kita tulis sewa dibayar di muka. Tanggal 5 sewa dibayar di muka. Senilai 5 juta. Dan juga kas, karena tadi kita kan membayar itu pakai uang, kita tulis kas. Kas harta berkurang sebelah kredit. Tanggal 9, dibeli peralatan dari toko Sejahtera 2 juta, dibayar tunai 1 juta, dan sisanya kredit. Jadi kita tuh beli peralatan, jumlahnya itu 2 juta, tapi kita baru bayarnya 1 juta. Untuk penulisannya seperti ini. Tanggal 9, kita tulis peralatan. Peralatan itu masuk ke dalam harta juga, peralatan bertambah sebelah debit. Tadi 2 juta ya. Kemudian dibayar tunai 1 juta. Membayar tunai berarti kasnya itu berkurang, hartanya berkurang, kasnya di kredit. Kas 1 juta dan sisanya kredit. Jadi kita punya utang ke toko Sejahtera senilai 2 juta dikurangi 1 juta sama dengan 1 juta. Kita tulis utang bertambah sebelah kredit. Utang usaha. Tanggal 14, dibeli oli, minyak krem, dan bensin senilai 1 juta. Kita nggak boleh nulisnya dibeli oli, minyak krem, dan bensin. Itu semua adalah masuk dalam perlengkapan karena habis dalam 1 tahun. Dan di sini nggak ada tulisan keterangan tunai ataupun kredit, jadi kita anggap adalah tunai. Perlengkapan masuk ke dalam harta juga.
Kita tadi membeli artinya dengan kas. Harta berkurang sebelah kredit. Next, tanggal 15. Diterima pendapatan jasa 5 juta dari pelanggan. Pendapatan jasa. Jadi kita itu mendapatkan uang dari pelanggan. Harta bertambah sebelah kredit. Hartanya berupa apa? Berupa uang. Uang bertambah sebelah harta bertambah sebelah debit. Jadi penulisannya kayak gini. Kas, karena kita menerima uang senilai 5 juta. Dan juga pendapatan jasa. Next, tanggal 16, dibayar utang akibat transaksi 9 Juni 2019 senilai 1 juta. Jadi tanggal 9 Juni tadi kan kita masih punya utang tuh 1 juta. Kemudian kita bayar tanggal 20. Tanggal 16 maksudnya. Untuk pencatatannya yaitu utang usahanya kita balik. Tadinya kan ada di debit, ada di kredit. Jadi kita balik ke debit. Tanggal 16, utang usaha. Utang berkurang sebelah debit. Kemudian membayar utang kan menggunakan uang, jadi kita tulis kas. Kas itu harta berkurang sebelah kredit. Next, tanggal 20, telah diselesaikan pekerjaan servis kendaraan senilai 3 juta. Diterima tunai 2 juta dan sisanya dibayar kemudian. Jadi kita udah menyelesaikan semua pekerjaan jasa servis senilai 3 juta, tapi pelanggan kita baru bayarnya itu 2 juta dan sisanya dibayar kemudian. Artinya dia itu utang ke kita. Kalau utang itu untuk kita yang nulis itu timbulnya adalah piutang usaha. Untuk pencatatannya kayak gini. Tadi kita kan bayar, kita menerima uang tanggal 20. Diterima tunainya 2 juta, kita tulis kas. Harta yang bertambah sebelah debit 2 juta. Kemudian dan sisanya dibayar kemudian. Berarti timbulnya piutang. Piutang sama aja kayak harta kita yang dari orang lain gitu. Kita tulisnya piutang usaha. Senilai 1 juta sisanya. Kemudian pendapatan bertambah sebelah kredit. Kita tulis semuanya. Walau yang kita terima kasnya 1 juta, tapi kita tetap tulis pendapatannya sesuai yang di soal tadi, 3 juta. Next, tanggal 25. Udah ditulis tanggal, gak apa-apa deh. Tuan Budi mengambil uang 2 juta untuk keperluan pribadi. Dalam akuntansi, mengambil uang untuk keperluan pribadi disebut dengan prive. Kita tulis prive. Harta berkurang sebelah kredit ya.
Tanggal 26. Dibayar listrik untuk bulan Juni 300.000. Untuk pencatatannya yaitu beban bertambah sebelah debit. Oh my god. Beban listrik 300.000. Dan bayarnya kan pakai uang, jadi kita tulis kreditnya itu kas. Next, tanggal 29. Oh my god. Tanggal 29 dibayar gaji karyawan untuk 2 orang masing-masing 1.500.000. Untuk akunnya yaitu beban gaji, beban bertambah sebelah debit. Senilai 1.500.000 dikali 2, 3 juta. Untuk kreditnya kita bayarnya kan dengan uang, jadi kita tulis kas. Selesai, tinggal kita jumlah. Bentar ya. Jumlah kita garis. Aku di sini nggak ada penggaris guys, jadi aku gini aja ya. Sebetulnya nggak boleh, harus rapi. Jumlah, aku mau hitung bentar ya. Jumlahnya itu 41.300. Ini lebihnya dihapus aja nanti. Dan segitu aja dari aku, semoga kalian memahami. Oh ya, ini penulisan kan nggak rapih ya, nggak sesuai etika profesi, jadi kalau kalian nulis nanti harus rapi, jangan kayak gini. Oke, segitu aja sih dari aku. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan untuk kritik, saran, dan komentar. Untuk pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Selagi aku bisa jawab, insya Allah aku akan jawab. Tapi kalau aku nggak bisa, mohon maaf banget. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucap alhamdulillah setelah belajar.